Shalom, menjuah-juah. Selamat pagi, damai sejahtera Allah tetap menyertai kita sekalian. Kita bertemu kembali dalam renungan hari Selasa tanggal 1 November 2022. Jangan berhenti walaupun sudah lelah, tetapi berhentilah ketika semuanya sudah selesai. Kita berdoa. Kami tetap mengucap syukur atas semua berkat Tuhan yang nyatakan dalam hidup kami sampai saat ini. Kami beroleh kasih karunia Allah dan penyertaan Tuhan juga menjadikan kami hidup dalam sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Yehezkiel 36 ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara, dalam nama Tuhan, sebagai seorang ibu seringkali merasa tidak tega, bahkan marah ketika melihat orang lain memarahi anak-anaknya. Jangankan orang lain yang tak memiliki pertalian darah ataupun hubungan keluarga, melihat anak dimarahi oleh ayahnya saja dia tidak rela. Namun kita harus merasa baik-baik saja ketika ada yang menegur anak. Namun rupanya bukan hanya kita, melainkan banyak teman juga bersikap demikian. Setiap orang tua sudah menjadi kewajiban dalam memberikan nasihat kepada semua anaknya dalam setiap waktu dan situasi. Hal ini dilakukan dalam menjaga agar anak-anak selamat sampai tujuan, berhasil dalam studi atau pekerjaan, terhindar dari bahaya, dan tidak jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Harus disadari bahwa sejak semula manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita tidak lagi hidup di bawah kutuk, tetapi tinggal di dalam kasih karunia. Sebab Yesus telah menanggung hukuman kita. Kita tidak lagi hidup bagi diri sendiri, tetapi dipanggil untuk mengerjakan tugas mulia dari Bapa kita. Tujuan hidup bukan lagi kepuasan untuk diri sendiri, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Kita akan semakin diubah menjadi seperti Yesus di dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan. Karena kita telah menjadi milik Kristus, maka kita wajib hidup seperti yang telah diteladankan oleh Kristus Yesus. Saudaraku, beruntung Allah kita bukan pribadi yang mau menang sendiri. Sekalipun Allah memberi ketetapan yang harus dilakukan oleh umatnya, Dia tidak melakukannya atas dasar keinginan untuk menang sendiri. Allah tidak memanfaatkan kuasanya untuk menindas manusia, apalagi mengambil untung. Allah tidak melakukan pekerjaan yang baik agar manusia itu sendiri hidup di dalam kebaikan, membersihkan manusia dari kecemaran dosa, kenajisan, memberi hati yang baru, yakni hati yang taat, hati yang lemah lembut. Allah juga memampukan manusia melakukan ketetapannya dengan memberi rohnya diam dalam batin manusia itu sendiri. Kesemuanya itu bahkan diberikannya bukan karena manusia layak mendapatkan pemulihan, bukan pula karena manusia telah melakukan kebaikan. Allah melakukannya semata-mata karena kekudusannya. Hati adalah pusat penyaringan otak. Dengan hati kita dapat bertindak simpati maupun empati. Dari hati digerakkan ke mulut untuk mengatakan sesuatu. Jika kedua hal itu selalu diingat, niscaya kehidupan kita bertambah baik dari hari ke hari. Ketetapan Allah tidak selalu mudah dilakukan. Namun bukan tidak mungkin, karena Allah membekali manusia dengan Roh Kudus. Semoga hati kita menanggapi setiap pekerjaan Roh Kudus dengan rela dibentuk menjadi manusia baru yang berhati lembut dan taat. Terlebih mengingat maksud Allah dalam melakukannya adalah demi kebaikan kita semata. Setia dalam genggaman tangan Tuhan. Amin. Nyanyian rohani kita, Engkaulah perisaiku. Menjuah-juah, salam sehat dan tetap semangat.